Di tengah maraknya seminar self-healing, gelombang motivasi, dan euforia perempuan mandiri, ada satu tema yang pelan-pelan mulai jadi kegelisahan kolektif. Kenapa makin sulit menemukan laki-laki yang sepadan? Bukan semata-mata tentang siapa yang mapan secara finansial, tapi tentang arah hidup, tentang kedewasaan berpikir, tentang ritme yang tak lagi sejajar. Kini semakin banyak perempuan yang sejak usia 20-an sudah tahu kemana hidupnya akan dibawa. Mereka menata rencana dengan sadar, tentang karir, tentang spiritualitas, tentang keluarga. Mereka mengasah empati, memperluas wawasan, membaca buku, memperhatikan pola asuh. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Namun di sisi lain, banyak laki-laki seusia mereka masih berada di fase ngalir aja, masih menyamakan keseriusan dengan tekanan, masih menjadikan kedewasaan sebagai sesuatu yang datang alami, bukan dibangun secara sadar. Bukan berarti tidak ada laki-laki matang dan bijak, tapi persentasenya mengecil dan perbedaan timing kedewasaan ini terasa mencolok. Fenomena ini bukan sekadar kasak-kusuk di grup WhatsApp perempuan. Ini ada datanya. Sebuah laporan dari Pew Research Center 2023 mencatat bahwa perempuan kini lebih mungkin menyelesaikan pendidikan tinggi dibanding laki-laki di banyak negara, termasuk Indonesia. Di saat yang sama, survei dari BPS menunjukkan peningkatan signifikan jumlah perempuan usia produktif yang memiliki penghasilan sendiri dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Dalam konteks ini, kita bisa melihat bagaimana pergeseran peran dan ekspektasi sosial tidak selalu diiringi kesiapan emosional, khususnya dari pihak laki-laki. Banyak perempuan hari ini mendambakan partner hidup yang bisa diajak tumbuh bersama, bukan hanya secara ekonomi, tapi juga emosional dan spiritual. Lalu, apa kaitannya dengan The Female Brain karya Luan Brizendine? Buku ini menjelaskan bagaimana otak perempuan diprogram secara biologis untuk lebih peka terhadap relasi, stabilitas emosional, dan ikatan jangka panjang. Ketika perempuan merasa tidak menemukan pria yang punya arah hidup, itu bukan karena mereka terlalu menuntut, tapi karena struktur otak mereka memang merespons masa depan relasional dengan lebih serius. Mereka butuh kepastian. Ini bukan karena lemah, tapi karena sistem limbiknya, bagian otak yang memproses emosi dan koneksi sosial, lebih aktif dan kompleks. Ini menjelaskan kenapa perempuan bisa sangat kecewa saat menjalin hubungan dengan pria yang tidak tahu maunya apa. Bukan hanya karena harapan tidak terpenuhi, tapi karena itu mengganggu rasa aman yang secara neurologis mereka perlukan. Sayangnya ketika mereka menyuarakan kegelisahan itu, seringkali jawabannya adalah kamu terlalu milih. Padahal ini bukan sekadar soal selera, tapi soal kebutuhan mental dan biologis yang nyata. Di titik ini, banyak perempuan berada dalam dilema. Mereka ingin membangun rumah tangga, tapi tak ingin menurunkan standar hanya demi status. Mereka ingin mencintai, tapi tak ingin kehilangan arah. Mereka ingin mendampingi, tapi juga ingin didampingi. Dan ketika akhirnya mereka memilih sendiri lebih lama, itu bukan karena mereka terlalu mandiri untuk butuh lelaki, tapi karena mereka terlalu sadar bahwa membangun rumah tangga bukan proyek asal-asalan. Karena mereka tahu menikah bukan menyelamatkan yang belum matang, tapi menyatukan dua orang yang siap tumbuh. Bahwa mungkin bukan perempuan yang harus turun standar, tapi laki-laki yang perlu mengejar ketertinggalan. Itulah sekelumit refleksi dari buku The Female Brain karya Luan Brizendine dan beberapa perspektif lain tentang bagaimana otak perempuan bekerja dan bagaimana itu memengaruhi hubungan, keputusan, serta peran sosialnya. Sebagai pembaca, kita tidak diminta untuk langsung setuju, tapi diminta untuk merenung. Sampai mana kita memahami satu sama lain, bukan hanya secara emosi, tapi juga secara biologis dan psikologis. Karena relasi bukan tentang siapa yang lebih dulu sampai garis finish, tapi tentang bagaimana bisa saling memahami, saling menguatkan, dan berjalan berdampingan. Jika kamu merasa video ini membuka sudut pandang baru atau memberi ruang untuk berpikir lebih dalam, dukung channel Fenomena dengan menekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Akan ada lebih banyak ringkasan dan pembahasan buku-buku reflektif, inspiratif, dan relevan dengan realitas kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan selamat menemukan makna
dalam setiap fenomena hidup.